Syirik adalah dosa terbesar yang menghancurkan semua amal manusia. Ia seperti racun yang tak terlihat, masuk pelan-pelan tapi mematikan seluruh pahala dan keberkahan hidup. Banyak orang menyangka dirinya bertauhid, padahal hatinya menggantungkan harapan kepada selain Allah, kepada jimat, dukun, roh gaib atau benda-benda keramat. Allah menciptakan manusia, memberi rezeki, kesehatan, keluarga. Tetapi sebagian manusia malah meminta bantuan makhluk yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Dalam Quran Surah Luqman ayat 13, Allah menegaskan bahawa syirik adalah kezaliman terbesar karena tidak ada makhluk yang pantas disembah selain Allah yang Maha Esa. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka." Doa orang yang melakukan syirik tidak diangkat kepada langit. Ibadahnya tidak diterima, sedekahnya tidak menghapus dosa, dan amalnya sia-sia. Ada orang yang menggantungkan penglaris di toko, percaya pada benda keramat, membayar dukun agar usahanya laku. Di awal mungkin terlihat berhasil, tapi akhirnya hancur. Syirik tidak membawa keberkahan, hanya membawa rasa takut, cemas, mimpi buruk, rezeki hilang, dan hidup menjadi sempit. Banyak yang mendatangi kuburan keramat untuk meminta jodoh, rezeki, dan perlindungan. Mereka lupa yang mati tidak mampu menolong dirinya sendiri. Setiap jimat, susuk, pesugihan, dan perjanjian gaib adalah ikatan setan. Setan memberi sedikit tetapi mengambil segalanya. Pada akhirnya, semua pelaku syirik merasakan balasan di dunia. Usaha runtuh, keluarga hancur, sakit berat, dan hati gelap tanpa ketenangan. Tetapi Allah Maha Penyayang. Jika seseorang bertaubat, membuang jimat, meninggalkan dukun dan kembali kepada Allah, pintu ampunan terbuka lebar. Tidak ada yang lebih kuat dari doa orang yang hanya berharap kepada Allah. Karena siapa bertawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Syirik adalah jalan menuju neraka, tetapi tauhid adalah pintu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa yang meninggalkan syirik dan mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang tulus, hidupnya akan Allah angkat, hatinya Allah tenangkan, rezekinya Allah berkahi. Sihir adalah perjanjian antara manusia dan jin. Tidak pernah ada dukun yang bekerja tanpa bantuan setan. Setiap pesugihan, susuk, penglaris, pelet, atau santet, semua adalah perdagangan jiwa dengan iblis. Orang yang mencari dukun berarti menganggap makhluk lebih berkuasa dari Allah. Inilah bentuk syirik yang banyak dilakukan tanpa rasa takut. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Barang siapa mendatangi dukun atau peramal, lalu membenarkan perkataannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Pesugihan memberi uang cepat, tapi menghisap keberkahan. Di awal tampak berhasil, di akhir semuanya hilang. Usaha bangkrut, keluarga rusak, dan kadang nyawa jadi bayarannya. Santet dan guna-guna tidak mungkin terjadi tanpa bantuan jin. Jin tidak menolong gratis. Mereka menuntut pujian, sembelihan, atau ketaatan. Banyak orang tidak sadar bahwa memakai susuk untuk kecantikan atau karisma adalah sihir. Wajah mungkin berubah memikat, tapi hati jadi kosong dan gelap. Tukang ramal tidak tahu masa depan. Mereka hanya menebak, lalu jin membisikkan kabar-kabar palsu agar manusia terpedaya. Allah tidak menerima doa orang yang masih percaya pada dukun. Bahkan ibadahnya tergantung di udara, tidak naik ke langit. Allah menyebut sihir dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 102, bahwa para penyihir tidak memberi manfaat apapun kecuali mudarat. Jalan penyembuh sihir adalah doa, bukan dukun. Ruqyah syariah lebih kuat dari jutaan jin. Yang berlindung kepada Allah tidak pernah kalah. Setan hanya menakut-nakuti, tetapi hati yang bertawakal lebih kuat dari seluruh makhluk gaib. Sihir adalah perang antara cahaya dan kegelapan. Siapa berdiri di sisi Allah, ia menang. Siapa memilih iblis, ia hancur.